Ini kan mobil udah 2 tahun nih. Kita pengen tahu aja, apakah setelah 2 tahun ini masih sekenceng yang dulu atau enggak. Ayo ready? Let's go! Di depan tuh tikungannya agak tajam. Kita akan coba AWD-nya dia. Halo sahabat Kompas.com, ketemu lagi sama Mr. Jambul. Nah, kali ini seperti biasa nih, Mr. Jambul akan mereview sebuah produk. Dan Mr. Jambul tidak sendiri, ditemani oleh... Saya Rarin di sini, bakal nemenin Mr. Jambul. Hari ini kok tumben banget sih nih, sampai turun gunung gini. Kenapa? Biasanya nih, antara dua sahabat Kompas.com. Kalau nggak Rarin yang jahil, pasti mobilnya ini mobil yang spesial, bukan kaleng-kaleng. Dan biasanya kan kita nyobain produk baru. Kali ini Mr. Jambul akan mereview dan nyobain langsung mobil yang sudah dipakai selama 2 tahun. Bagaimana durability-nya, performanya dan lain-lain. Wih, apa tuh mobilnya? Nah, ini dia mobilnya. Lexus RX 450H Plus. Kita akan mencoba mobil ini bagaimana pastinya ya durability setelah 2 tahun kita akan coba. Paling nggak performanya, terus bagaimana stabilitasnya. Dan lagi, ini mobil dia punya beberapa keterampilan khusus nih. Gimana? Karena ini AWD kan. Bener juga sih. Nah. Sekalian aja kita challenge lah ini mobil. Boleh. Kita cek ke bengkel dulu nih mobil. Hah? Cek ke bengkel? Iyalah. Ketawa. Nih, yang Gen Z siapa sebenarnya? Sekarang udah zaman canggih, Neng. Emang mau gimana? Lexus Mobile Concierge Service namanya. Oh, jadi gimana itu kita tinggal ngapain? Yang punya mobil ini biasanya super sibuk. Kayak Om Jambul, ya kan? Super sibuk, jarang-jarang review ya. Nah, jadi kalau mau pergi ini tinggal telepon. Kita tinggal telepon, ya kan? Nanti ada yang datang, itu dia akan ngecek mobil ini. Oh gitu. Jadi benar-benar bisa ngecek, bisa servis juga bisa. Oh, servis juga bisa. Kerusakan ringan dia bisa datang. Oh, ternyata kalau mobil mewah gini ya? Situ. Layanan Oke, Lexus itu nomor 1. Jadi sekarang biar kita tenang jalan-jalannya, Ya, kita dicek akan dulu coba lah. telepon ya. Pagi, Mbak. Pagi, Mas. Halo. Pagi. Pagi. Ya. Cepet banget ternyata datangnya ya, Mas ya. Wah, ini kebetulan kita mau ke Bandung nih, Mas, bawa mobil ini. Jadi pengen dicek-cek dulu lah sebelum berangkat. Takut kan, antisipasi aja, takutnya ada kenapa-napa gitu. Mungkin untuk pengecekan ya, kita ada dilakukan elektrikal, terus interior, fungsi dan dari engine juga, dan kaki-kaki gitu. Jadi kan penunjang di jalan jauh, kaki-kaki harus safety juga. Sama satu lagi, Mas. Ya. Boleh nggak nanti saya tahu tentang baterainya? Boleh, Pak. Boleh. Kalau di handphone tuh ada baterai health-nya. Iya, nah, baterai health, ini gitu. udah 2 tahun nih. Iya. Kita pengen tahu baterai health-nya udah sampai berapa persen nih selama pemakaian 2 tahun. Jadi biar sahabat Kompas.com juga tahu. Ya. 2 tahun baterai health-nya masih gini. Izin Pak, saya menjelaskan sedikit pekerjaan tadi. Tadi kita ada pengecekan di baterai akinya Pak. Baterai 12 volt. Dan untuk pengecekannya masih di baterai Pak. Iya, untuk kasih voltnya masih di 12 volt dan tidak ada masalah untuk itu, dan starter juga normal Pak. Iya, dan lanjutnya kita ada pengecekan di area ban. Ada pengecekan tekanan angin ban, untuk tekanan angin ban itu masih sesuai standar. Iya, jadi nggak ada masalah untuk itu. Dan terakhir Bapak request pengecekan health baterainya ya Pak ya. Iya, betul. Untuk Gimana tuh, Mas? ya. Tadi kita ngecek itu, jadi untuk heavy baterai ini kan ada beberapa sel ya Pak ya. Dan itu ada sekitar 90 sel. Nah, iya banyak juga ya. Dan untuk pengecekannya ada meliputi tahanannya, resistan,
voltase dan ada temperaturnya Pak. Dan itu tadi sesuai standar semua, nggak ada perbedaan angka dari awal mobil dibeli seperti itu. Oh, berarti dari baru sampai 2 tahun penggunaan ini, ya itu sama Pak, kondisi baterainya. Oh, oke. Dan tadi kita memastikan di pengisiannya juga Pak. Jadi pas pemakaian HV baterai itu pas berkurang otomatis mesin bensinnya menyala. Itu indikasi untuk mengisi kembali baterai HV-nya. Jadi untuk pengisiannya juga normal, nggak ada masalah seperti itu Pak. Oke, berarti kesimpulannya mobil ini udah aman nih? Aman Pak, betul. Udah benar-benar sehat untuk saya bawa jalan-jalan? Sehat Pak, betul. Oke, kalau begitu terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Mas ya. Thank you Mas sudah dibantuin kita. Terima kasih Bu. Kita langsung berangkat ya Mas. Iya, mari jalan Ibu ya. Iya, terima kasih. Ini kan mobil mewah ya. Mobil mewah itu biasanya identik dengan menggunakan mesin-mesin besar. Iya. Ya kan? Cuman karena ini mobil mewah, mesin besar, rasanya bensin itu tidak menjadi masalah buat pemiliknya. Oh pasti dong. Iya, beda dengan kau mendang-mending kan. Ya, tapi bukan berarti mobil ini sesuai dengan stigma mobil SUV mewah bermesin besar yang boros. Enggak. Karena apa? Ini dibekali juga oleh sistem hybrid. Tapi hybridnya ini yang lebih pintar dan lebih canggih, yaitu plug-in hybrid. Jadi kayak mobil elektrik aja. Bener, kan? Jadi dengan baterai yang full ataupun ya kira-kira masih di atas 20%, mobil ini bisa diaktifkan sebagai mobil listrik. EV mode? EV mode, sampai dengan 60 km. Dengan penggunaan sistem hybrid, apalagi plug-in, benar-benar kita tidak menggunakan mesin sama sekali, hanya mode elektrik. Kita sama aja, zero emission yang keluar dari knalpot kendaraan. Bener juga ya? Iya, selama dia menggunakan EV mode. Pun dia tidak menggunakan, jadi menggunakan hybrid dengan mesin, itu juga sangat-sangat kecil hasil emisi yang keluar dari knalpot. Terus mobil ini juga banyak asistennya. Nah, itu dia tuh. Nah, iya kan? Banyak memang. Banyak banget asistennya. Coba saya pengen tahu. Yang kamu tahu deh tentang mobil ini. Ada saya tuh udah lengkap. Otomatis kan, orang udah beli mobil mahal, pasti pengen dibantu lah kalau dia lagi driving. Ada saya lengkap, contohnya kayak di setir ada adaptive cruise control. Pas banget kita lagi di jalan tol nih, itu berguna banget biar kalau kaki pegel mas capek. ngegas apa segala macam ya. Bener, kalau kita mau keluar buka pintu itu ada warningnya kalau ada mobil atau motor atau orang pun yang lewat. Itu penting. Dan saat parkir juga loh ada warningnya gitu. Terus karena mobil ini adalah mobil plug-in hybrid, jadi di sini di dekat transmisi ini ada auto EV atau auto hybrid. Kita bisa mengaktifkan mode cas. Jadi mobil ini bisa untuk ngecas baterainya dibantu dengan menggunakan mesin. Terus juga ya Om, kan kadang kita tuh lagi driving sama keluarga gitu ya, pastinya suka ke daerah-daerah wisata yang adem-adem, pengen ngeliat nikmatnya luar gitu loh. Kita juga ada panoramic sunroof nih. Dan tadi kita udah nyoba juga ya, dengerin musik kayak berasa di konser ya. Lantunan musiknya itu terasa sangat nikmat kan? Karena dia speakernya pakai Mark Levinson. Ini kan mobil udah 2 tahun nih. Kita mau ngerasain nih bagaimana rasanya akselerasi mobil ini. Ya untuk spontan aja, kita pengen tahu aja apakah setelah 2 tahun ini masih sekenceng yang dulu atau enggak. Iya. Coba diaktifin mode sportnya. Kita pakai mode sport sebentar, kita setting dulu di head unit. Oke, dan sport. Oke, are you ready? Let's go. 1, 2. Nggak ada bedanya ya? Nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Masih sama seperti yang dulu. Masih seru. Nah,
kita kan udah nyoba tuh yang di Jalan Raya Berliku, ya kan? Tapi kan kita nggak bisa ngebut ya. Iya nah, dong. di sini kita udah berkoordinasi dengan orang tempatan, jalannya ditutup, jadi kita akan style rally dikit. Waduh. Nah, dari sini akan gabungan bagaimana stabilitas suspensinya, kenyamanannya juga, dan secara tidak langsung kita akan nyoba sistem all-wheel drive-nya si Lexus. All-wheel drive. Karena dia beda nih, ya kan? Dia memang all-wheel drive, penggerak semua roda, tapi dia bisa bagi nih, di mana traksinya yang membutuhkan traksi lebih. Betul. Misalnya lagi ini tiba-tiba bisa 70-30, bisa 50-50, bisa 80-20. Dia akan pinter ngatur sendiri. Dia yang mikir bukan kita ya? Bukan kita, kita udah nyetir aja. Kita akan coba. Udah siap? Ini udah pegangan. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Ini jalan dari sumpah. Di depan tuh tikungannya agak tajam. Kita akan coba AWD-nya dia. Mantap. AWD-nya bekerja banget. Ini mobil gede ya, SUV ini mobilnya gede. Tapi ini kan kita jalan di antara pinus nih, nggak merasa gede, jadi santai aja. Orang kan kadang-kadang panik tuh, aduh muat nggak ya, muat nggak ya? Lihat aja nih. Dan juga kalau nggak pede sebenarnya Om, kita bisa dibantu kamera 360. Betul, kamera 360-nya. Banyak kerikil-kerikil juga nih. Iya, dan jalannya juga agak keriting, bener-bener keriting. Tapi masih enak aja nih. Suspensinya masih oke, ayunannya juga nggak yang gedebrak-gedabruk. Stabil ya dia ya? Hampir semua challenge itu sudah kita lalui semua. Plus, yang terpenting ini, kita udah nyobain plug-in hybridnya. Nah, iya itu. Bener kan, plug-in hybridnya pada dong. saat jalan macet dan juga di jalan tol, kita bisa benar-benar menghemat bahan bakar dan juga menekan kadar emisi gas buang yang keluar dari knalpot. Nah, bener banget. Setelah kita nyoba pakai mobil ini ya, benar-benar kerasa kalau ternyata Lexus RX 450 H Plus ini nggak cuma simbol kemewahan doang. Ternyata benar-benar performanya tangguh dan juga kenyamanannya walaupun 2 tahun ya kan. Ya, itu yang harus jadi catatan tuh. Ini mobil udah dipakai 2 tahun dan hampir 16.000 km. Tapi rasanya kayak nggak ada beda ya dengan yang baru kan. Kita udah nyobain semua, bahkan kesenyapan kabinnya juga bagus kan. Iya makanya. Keren. Buat sahabat kompas.com, bisa jadi ini akan jadi sebuah kebiasaan kita ya. Kita akan bukan bikin cuman, lagi kayak gini. Iya, kita bukan cuma nyobain mobil baru. Betul. Tapi mobil-mobil yang udah dipakai 1 tahun lebih, 2 tahun, kita akan coba apakah mereka memiliki perbedaan atau tidak dibandingkan versi barunya, atau seberapa besar sih perbedaannya. Nah, gimana kalau yang Lexus ini, apakah sesuai dengan ekspektasi sahabat kompas.com? Boleh tuh ketik-ketik di komen. Benar. Ya kan? Dan kalau ada usulan, komentar, silakan tulis di bawah. Dan jangan lupa like videonya, share ke teman-teman kalian, dan subscribe di channel otomotif kompas.com karena kita banyak banget video-video tentang ulasan mobil dan motor juga ya Om ya. Banyak banget. Betul. Thank you so much for watching dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Bye-bye. Dah.